A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rabbi radhiyallahu anhu. Diulangi, diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rabbi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya aku telah memfardukan kepada umatmu sholat 5 waktu, dan aku telah bersumpah pada diriku, barang siapa yang datang pada hari kiamat sedangkan ia menjaga sholat yang 5 ini tetap pada waktunya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam jannah. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat yang 5 ini, maka tidak ada perjanjian baginya dari sisiku. Hadis riwayat Abu Daud, bab menjaga sholat 5 waktu. Hadis nomor 430. Diulangi, diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rabbi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya aku telah memfardukan kepada umatmu sholat 5 waktu, dan aku telah bersumpah pada diriku, barang siapa yang datang pada hari kiamat sedangkan ia menjaga sholat yang 5 ini tepat pada waktunya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam jannah. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat yang 5 ini, maka tidak ada perjanjian baginya dari sisiku. Hadis riwayat Abu Daud, bab menjaga sholat 5 waktu. Hadis nomor 430. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengetahui bahwa sholat adalah hak yang wajib ditunaikan, maka dia masuk jannah. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Dalam ziyadatnya Abu Ya'la, tetapi dalam riwayatnya ia mengatakan hak yang ditetapkan dan wajib. Al-Bazzar dan dengan matan yang sama dan para perawinya dapat dipercaya. Majma'u Zawaid. Diriwayatkan dari Abdullah bin Khurtubi radhiyallahu anhu bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka dicatat baguslah semua amal lainnya. Dan jika sholatnya rusak, maka ikut rusaklah semua amal lainnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awasmat, dan tidak ada masalah dengan isnadnya. Insyaallah. At-Targhib. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seseorang melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan mengerjakan sholat pada malam hari, namun pada pagi hari ia mencuri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya tidak berapa lama lagi akan menghentikannya dari dosa. Yang dikatakannya itu hadis riwayat Al-Bazzar, dan para perawinya adalah Syiqat Majma'uz Zawaid. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mendirikan sholat yang 5 waktu, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun gugur dari pohonnya. Kemudian baginda membaca ayat berikut. Diulangi, diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mendirikan sholat yang 5 waktu, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun gugur dari pohonnya. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 11, hadis 114, hadis riwayat Ahmad. Ini bagian dari hadis Musnad Ahmad. Mengenai ayat dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, Mujahid alaihissalam, Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksudnya adalah sholat subuh pada bagian permulaan hari, lalu sholat zuhur dan asyar pada bagian yang lain. Sedangkan maksud ayat pada bagian permulaan malam adalah sholat maghrib dan isya. Tafsir Ibnu Katsir.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat fardu yang 5 waktu, sholat Jumat hingga Jumat berikutnya, dan syaum puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut, asalkan orang itu menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim, bab sholat 5 waktu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat fardu yang 5 waktu, maka ia tidak akan dicatat di kalangan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dalam sahihnya diriwayatkan dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari Nabi menyebutkan tentang sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholatnya, maka akan menjadi nur, pembela dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak akan menjadi nur, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti ia akan digolongkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awshad. Para perawi Ahmad adalah Thiqat, Majma'uz Zawaid. Fir'aun adalah raja Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Haman adalah menteri Fir'aun dan Ubay bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat keras memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang hendak masuk Islam pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka para sahabat mengajarkan pertama kali kepadanya adalah sholat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan dalam Hasyiyah berkata dalam Al-Majmah dalam Al-Majmah diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Bazzar, sedang para perawinya sahih. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa yang manakah yang lebih benar, yang lebih didengar? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang berdoa pada bagian malam yang akhir dan setelah selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Dikatakan bahwa hadis ini hasan, bab hadis mengenai turunnya Rabb kita setiap malam. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang sholat, yang mana kita baca, kita dengar,
kita niat amal dan sampaikan insyaallah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.